Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana dengan NIM 2003-11 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel literatur review saya yang berjudul Tantangan Guru dalam Penggunaan Teknologi pada Pembelajaran. Adapun abstrak dari artikel saya itu dunia pendidikan pada era revolusi industri 4.0, proses pembelajaran dituntut untuk merubah dari pembelajaran manual menjadi pembelajaran era digital. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikannya. Awalnya pembelajaran berpusat pada guru, kemudian menjadi berpusat pada siswa atau peserta didik. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui tantangan guru dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran. Penelitian dilakukan dengan literatur review pada artikel ini terkait rentang waktu tahun 2012 sampai 2002. Analisis literatur review dari 6 artikel dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru yaitu minimnya pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran ditambah sarana prasarana tidak mendukung dan membuat guru tidak menggunakan pelajaran sehingga pembelajaran hanya pusat pada guru. Adapun pendahuluan dalam artikel saya itu saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Itu perubahan penting di berbagai bidang, terutama di bidang teknologi informasi. Begitu pula dalam dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Pembelajaran dunia pendidikan harus berubah dari pembelajaran manual ke era digital. Perubahan digitalisasi sistem pembelajaran dunia pendidikan secara perlahan tapi pasti juga menuntut peningkatan kompetisi guru di sekolah atau madrasah di Indonesia. Teknologi yang berkembang pesat menurut guru di lingkungan sekolah juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran untuk memenuhi ketentuan perubahan sistem pendidikan di era revolusi 4.0. Hal ini juga berarti guru juga membutuhkan lebih banyak informasi terupdate, terutama perkembangan teknologi agar diterapkan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2003, salah satu tujuan utama pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Dwi Surjano, tahun 2010, ada beberapa faktor yang mengurangi atau tercapainya tujuan pendidikan tersebut, diantaranya keunggulan teknologi dalam kegiatan pendidikan dan pelajaran. Selain itu, Hussein dalam News Result 2017 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelajaran memegang peran yang sangat penting sebagai penyambung dan pengubah transfer pengetahuan tanpa sepenuhnya mengubah model asli pembelajaran tatap muka di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat menggunakan perangkat teknologi yang tersedia seperti media dan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru harus meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan media tersebut agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai memberikan pengaruh positif karena dengan perkembangan teknologi informasi, dunia pendidikan mulai menunjukkan perubahan besar. Namun, meskipun dunia pendidikan terkadang berkembang sangat baik, namun kemajuan tersebut tidak didukung oleh perkembangan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perubahan dunia pendidikan. Beberapa guru masih berpegang pada cara tradisional dalam menyampaikan materi pembelajaran. Mereka beranggapan bahwa penggunaan teknologi menyulitkan mereka dalam selalu membutuhkan informasi di berbagai sumber. Beberapa literatur menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi sarana pembelajaran dapat dikatakan untuk pendidikan. Tuti Adriani 2012 menemukan dalam penelitiannya bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, proses pembelajaran gabungan teknologi media berakhir tidak hanya pada penyampaian pengetahuan atau informasi, tetapi juga pada kondisi siswa mempelajari poin-poin dalam bahasa lain. Penggunaan teknologi informasi dapat mengubah peran guru sebagai pengajar dan peran siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berubah dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Guru bukan lagi satu sumber belajar, melainkan sumber tersedia bagi siswa. Pemanfaatan teknologi pelajaran siswa tidak lagi menjadi pembelajaran pasif, tetapi juga harus menjadi pembelajaran aktif,
selama proses belajaran berlangsung. Hal ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar yang merangsang munculnya kreativitas untuk menciptakan pengetahuan baru dan informasi baru serta kemandirian dalam mencari berbagai sumber belajar yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Di mana guru dituntut memiliki keterampilan dalam menggunakan sumber belajar dan strategi dan batang pelajaran itu tidak lagi bergantung pada guru tapi berbasis pada siswa atau pelajaran student center. Guru bukan satu-satu sumber belajar bagi siswa, berkat dengan alat pembelajaran lain, belajar juga dimungkinkan tanpa guru. Materi guru tutor merasa diharapkan melatih bagaimana cara menggunakan sumber belajar secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi guru saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Adapun metode penelitian pada artikel ini kaji tentang tantangan guru dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran. Metode yang digunakan itu systematic literary review. Jenis penelitian yang digunakan itu penelitian deskriptif. Data yang digunakan itu berupa data sekunder. Yang data sekunder merupakan perolehan dari beberapa sumber artikel atau jurnal, baik itu nasional maupun internasional, yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun pencarian artikel jurnal yang menggunakan database Google Scholar dengan kata kunci tentang guru dan penggunaan teknologi pada pembelajaran antara rentang tahun 2012 sampai 2002. Apapun hasil dan pembahasan pada artikel ini itu artikel yang digunakan proses systematic review ini berjumlah 6. Adapun hasilnya dapat lihat pada tabel yang pertama. Itu artikel pertama yang berjudul peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran daring dalam memanfaatkan teknologi informasi bagi guru SMA Negeri 5 Jemini Bandung. Di mana hasilnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelajaran daring bagi guru SMA 5 Negeri Cimahi telah meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi khususnya Google Meet dalam pembelajaran daring. Para guru tidak hanya mengenal aplikasi Google Meet saja, melainkan sudah bisa menggunakan untuk pembelajaran daring di mata pelajaran yang diampunya. Kedua, artikel kedua yang judulnya itu peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan penguatan teknologi sebagai media pendukung pelajaran di MAN 1 PD. Mana hasilnya itu di SMA 1 PD ini mayoritas gurunya belum paham tentang menggunakan teknologi. Namun setelah menggunakan praktik belajar menggunakan teknologi, kelas di SMA 1 PD ini siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran menjadi kondusif. Artikel ketiga itu judulnya peningkatan kemampuan guru dalam penguatan teknologi informasi pada kegiatan pembelajaran. Gimana hasilnya itu? Untuk apa yang tekan mutu pelajaran, guru sebaiknya menggunakan program komputer teknologi informasi komunikasi agar dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan mengajar. Guru hendaknya mendapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah serta tidak menolak digunakan peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Untuk itu, berbagai kegiatan mendukung peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Artikel keempat yaitu berjudulnya upaya peningkatan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di TK Asia Kota Dumai, di mana di sana guru tidak beranggapan menggunakan komputer dalam proses pembelajaran itu bukan hal yang mengganggu jalannya pembelajaran, karena guru merasa tidak dapat fasilitas komputer dan sekolah tersebut. Jadi inilah yang membuat guru tidak menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Setelah dilakukan workshop TIK di TK tersebut, kompetisi guru dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran menjadi meningkat.
Artikel kelima itu judulnya pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran berbasis ICT pada SMA, SMP Negeri 5 SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Di mana hasilnya itu guru sebelum sepenuhnya menggunakan ICT dalam proses pembelajaran terutama membuat bahan ajar berbasis ICT dengan baik dan benar. Hendaknya sekolah membuat program-program peningkatan kompetensi dalam proses pembelajaran terutama adalah pengembangan bahan ajar berbasis ICT. Artikel karena berjudul Perusahaan Guna Melalui Pertentangan Perkembangan Teknologi Pendidikan. Hasilnya, meski era revolusi industri 4.0, tugas guru tidak semakin ringan. Tidaknya guru harus mampu mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan dimiliki dalam menghadapi era tersebut. Guru hendaknya meningkatkan kualifikasi, keilmuan, dan akademis dimilikinya, mengubah kearifan dan kebijaksanaan yang masih bertumpu pada pola-pola klasik, memperbaiki sikap dan tingkah laku yang selama dilakukan di hadapan peserta didik dan melek akan perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Adapun pembahasan dalam artikelnya itu bahwa pengembangan teknologi tidak menimbulkan jarak atas batas satu orang dengan orang lain, satu kelompok atau kelompok lain, satu negara dengan segala lain. Industri 4.0 kapasitas revolusi secara radikal mengubah cara masyarakat berlintas berdasarkan pengalaman hidup masa lalu. Revolusi ini untuk Indonesia untuk dapat menerapkan masa depan yang berubah sangat cepat. Salah satunya tantangan industri khususnya dalam dunia pendidikan, inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh bagian sumber daya manusia. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan perangkat teknologi informasi yang berkembang di era revolusi industri 4.0, sehingga mereka mampu berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Para siswa yang ditemui guru mengakui generasi yang tidak asing lagi dunia digital. Maka hal ini menunjukkan bahwa guru sebagai pelopor dunia pendidikan harus memperbaharui keterampilan agar benar-benar siap mendapat pendidikan. Mengingat pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan, khususnya era teknologi, maka kebutuhan akan guru kualitas menjadi harapan bagi bangsa dan harapan bangsa. Maka para pemimpin pendidikan harus bersikap positif tentang kebutuhan akan guru yang lebih berkualitas saat ini. Harapan positif hal ini juga dengan terus meningkatnya kualitas program pelatihan ditawarkan. Peningkatan mutu pengguruan tinggi yang jelas akan berdampak positif bagi guru yang berkualitas masa depan. Berikut beberapa tantangan yang perlu dipahami oleh para pendidik, khususnya di era teknologi. Antara lain, yang pertama, pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan. Yang kedua, tata krama, kebiasaan, dan perilaku benar. Yang ketiga, masalah sosial yang kritis, yaitu kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan banyaknya orang miskin. Tentu saja keadaan ini membutuhkan guru yang ideal, sedang berkualitas dan tentu terlatih untuk membekali siswa berbagai keterampilan mereka butuhkan untuk menghadapi zaman saat ini. Oleh itu tidak heran jika guru merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Dan tentunya tidak terlepas dari berbagai upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, guru harus menguasai mata pelajaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang digunakan dan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, guru harus memproyeksikan perilaku dan sikap yang dapat ditiru oleh siswanya. Yang ketiga, guru harus memiliki kecintaan dan komitmen terhadap profesi mengajarnya. Yang keempat, guru harus menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran serta teknik penilaian. Yang kelima, guru harus terbuka terhadap pembaharuan pandangan dalam mengembangkan potensi diri, terutama dalam berkaitan dengan pembaharuan. Kompetensi dalam menggunakan media internet itu akan menunjang pembelajaran masih belum optimal sehingga pemetaan kecerdasan berteknologi masih rendah. Hal ini dapat dipahami mengingat keterampilan teknis guru jarang diperhatikan. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kapasitas dalam menggunakan media online untuk mendukung pelajaran karena hal itu berdampak langsung pada pembelajaran. Jika guru memiliki kemampuan yang untuk beradaptasi menggunakan sumber belajar dari internet yang baik, maka pelajaran akan menjadi mudah, interaktif, dan tidak monoton, dan menjadi menyenangkan. Gimana efeknya itu minat dan keterlibatan dan kreativitas siswa meningkat. Dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya itu berdasarkan kajian literatur yang dilakukan bahwa tantangan guru
tantangan guru yang dihadapi guru yaitu masih minimnya pengetahuan penggunaan teknologi pada pelajaran, ditambah sarana prasarana tidak mendukung, bahwa guru tidak menggunakan teknologi dalam pendidikan dan itu hanya berfokus pada guru tersebut. Selain itu, peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan media internet sebagai sumber pendukung pelajaran menjadi sangat penting untuk dilakukan, akan berdampak secara langsung dalam proses pelajaran. Jika guru memiliki kompetensi atau kemampuan dalam um, memanfaatkan teknologi yang baik, maka pelajaran itu akan menjadi menyenangkan, interaktif, dan tidak monoton, sehingga minat siswa untuk belajar semakin meningkat. Demikian penjelasan dari artikel saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.